الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Pembahasan kita sekarang adalah muqaddimah terakhir untuk memasuki pembahasan 3 landasan utama itu, yang mana telah lewat 2 muqaddimah, dan muqaddimah kedua yang baru saja kita lewati pada pertemuan yang lalu. Beliau menekankan kepada kita 3 kewajiban yang harus diilmui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang mana 3 hal ini adalah inti pembahasan 3 landasan utama itu. Sebab terlewat pada pembahasan yang lalu, 3 landasan utama itu adalah yang akan ditanya di alam barzakh. Yang mana selamat tidaknya kita dalam fitnah, ujian di alam barzakh ini yang menentukan apa dan bagaimana kita nantinya di negeri akhirat. 3 perkara itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau telah tekankan pada muqaddimah yang kedua, yaitu harusnya bertauhid. Dan itu adalah inti pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Kemudian pengenalan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah tekankan pada muqaddimah yang kedua pula, bahwa wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang ketiga yang merupakan 3 landasan utama itu adalah pengenalan tentang Islam, dan beliau pun membahas perkara ini dalam muqaddimah yang kedua. Beliau menekankan aslun min usul, aslun azim, pokok dari pokok-pokok yang sangat agung dalam Islam, yaitu
tentang al-wala wal bara. Kemana loyalitas kita, kemana cinta dan benci kita, kemana ridha dan marah kita arahkan. Baik. Selanjutnya beliau berkata, "I'lam," ketahuilah, ilmuilah, "arsyadakallahu li ta'ati," semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rusyd kepada kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa al-hanifiyah itu millat Ibrahim, yang merupakan millah dari Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh manusia. Bahkan wa khalaqahum laha. Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka dengan maksud ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ya'budun, kata beliau, adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Selanjutnya beliau menegaskan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid. Sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Yang mana tauhid yang dimaksudkan di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan juga sebaliknya, sebesar-besar wa a'zamu ma naha anhu syirk. Sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Dan syirik itu adalah lawan dari tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Seruan, doa, sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini terjemahan dari perkara yang beliau tekankan sebagai perkara terakhir sebelum masuk ke dalam pembahasan 3 landasan utama itu. Baik. Sama pada perkara-perkara sebelumnya, perkara kedua, pertama dan kedua, maka pada perkara yang ketiga ini pun Syekh rahimahullahu ta'ala mengawali dengan kata perintah, i'lam. Ilmuilah, ketahuilah. Dan sama seperti perkara pertama dan kedua, setelah perintah berilmu, beliau doakan. Hanya pertama dan kedua beliau doakan dengan doa rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Maka sekarang beliau doakan dengan doa yang lain, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rusyd kepada engkau li ta'ati, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusyd adalah taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuk kepada engkau untuk bisa taat kepadanya. Dan sekali lagi ini menegaskan, menunjukkan sifat yang mulia dari Syekh rahimahullahu ta'ala dalam mendidik. Dan hendaknya seperti inilah pendidik, betul-betul menginginkan agar supaya yang dididik itu menjadi orang-orang yang taat. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar menjadi anggota, bukan menjadi bawahan, bukan menjadi ini dan itu, tapi yang diinginkan adalah agar supaya mereka taat. Dan hal ini beliau ungkap dalam bentuk doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya betul-betul pembaca kitab beliau ini mendapatkan petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah jalan keselamatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ukuran kita, jamaah. Mungkin di antara kita ada yang lebih dahulu menghadiri majelis-majelis ilmu. Mungkin di antara kita ada yang lebih berumur dalam majelis-majelis ilmu dari yang lainnya. Mungkin dari kita ada yang lebih paham dari yang lainnya. Tetapi tetap yang membedakan siapa yang paling taat di antara kita. Kan itu periksa dan terus periksa diri kita tentang pelaksanaan perintah dan upaya meninggalkan larangan itu. Sebab itulah diri kita, disitulah ukuran kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Setelah beliau perintah, beliau doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau. Apa perintah beliau sekarang? Perintah untuk memahami, perintah untuk mengilmui dengan ilmu yang yakin akan sebuah perkara yang merupakan perkara yang menjadi inti seluruh agama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tentang Al-Hanifiyah. Tentang Al-Hanifiyah. Yang mana Al-Hanifiyah ini adalah millat Ibrahim. Millah, agama, din Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, Nabi kita Muhammad SAW, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini berupa perintah, an ittabi', supaya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti. Jadi perintah kepada Nabi kita untuk mengikuti millata Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim. Hanifa, dalam keadaan hanifa. Ini dia. Wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul tidak termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Jadi kewajiban kita seluruhnya adalah bagaimana berada di atas millah ini. Kembali kepada millah ini. Dan inilah inti millah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berada di atas ini. Allah perintahkan Nabi kita untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Saya tanya, perintah ini terlaksana secara sempurna atau tidak? Terlaksana secara sempurna atau tidak? Pasti sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini haji wada, haji terakhir Nabi SAW. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Berarti sempurna Nabi dalam mewujudkannya, menyampaikannya, merealisasikannya. Secara lahir dan batin. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian. Allah jadikan sebagai nikmat yang sangat cukup. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridai Islam ini menjadi din kalian. Berarti kalau kita mau tahu uraian lengkap atau hakikat dari millah Nabi Ibrahim, lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Katanya ayat ini memerintahkan kita untuk bersatu dengan agama-agama yang lain. Satu dengan Yahudi, satu dengan Nasara, satu dengan ini dan itu. Sebagaimana seruan orang-orang yang salah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini adalah kaki tangan orang-orang kafir dalam menyerukan kesesatan ini. Seruan orang-orang pada Madinah. Nur Khalis alhamdulillah telah wafat. Dan orang-orang yang semisalnya.
mereka sangat gencar menyerukan kesatuan agama, kesatuan yang tidak akan mungkin satu sampai kiamat. Sebab apa? Sebab jalan kesatuan itu tertutup pada yang lainnya, hanya ada pada agama Islam. Jadi kalau mau ajak kepada Islam satu itu. Sebab ketika kembali kepada Islam, berarti kembali kepada millahnya Nabi Ibrahim. Kembali kepada millahnya Nabi Ibrahim. Sebab yang terjamin adalah Rasulullah SAW. Nabi Musa AS, iya, pada zamannya. Selanjutnya ada jaminan. Iya, agamanya. Nabi Isa pun demikian pada zamannya dan orang-orang yang mengikutinya. Sampai terputus agama ini. Iya. Yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, jamin pasti berada di atas millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mempertegas, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Adakah siapapun yang benci terhadap millah Nabi Ibrahim? Tidak ada yang benci kepada millah Nabi Ibrahim ini kecuali orang-orang yang betul-betul memperbodoh dirinya. Ini kata Allah. Illa man safiha nafsah. Kecuali orang-orang yang betul-betul memperbodoh dirinya. Agama yang betul-betul kembali kepada tauhid, pemurnian agama, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Sementara para agama selain Islam hancur perkara ini. Karena itulah metode Rasulullah SAW untuk kembali kepada millah Nabi Ibrahim ini tidak lepas dari ayat-ayat yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku, bagi kalian agama kalian dan bagiku agama kalian. Berarti menunjukkan pembedaan. Sebab tidak akan mungkin satu kalau kembali kepada kalian, kembali kepada Islam. Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kemari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah perintahkan, katakan, mari kemari kalian. Ahli kitab Yahudi dan Nasara. Mari kemari kepada kalimat yang satu. Bainana wa bainakum. Kami dan kalian satu di situ. Kalimat yang satu ini adalah Allah na'budu illallah. Di sini kembali agar supaya kita jangan sekali-sekali menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidhu ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Dan jangan sekali-sekali sebagian kita mengambil sebagian lainnya untuk dijadikan rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan ke situ. Tapi orang-orang yang berpaham jahat, ini perintah untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Bukan ke orang-orang Yahudi, orang yang paling dekat zamannya. Nabi Musa, yang dekat Nabi Isa, dan seterusnya. Ini ikhwah. Millah Ibrahim itu, beliau pertegas, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah kepada Allah wahdahu semata, mukhlishan lahuddin, sebagai orang yang betul-betul mengikhlaskan hanya untuk Allah ad-din ini, agama ini. Agama, amalan ini, keyakinan ini. Inilah millah Hanifiyah. Asal kata Hanif itu yang jauh dari sesuatu, berpaling dari sesuatu. Jadi orang-orang yang Hanif adalah orang yang berpaling dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan. Karena itulah setelah Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Ibrahim dengan sifat
hanifa, Allah lanjutkan, wa ma kana minal musyrikin, dan dia sama sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini millah Nabi Ibrahim. Yang di sinilah seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala satu di atasnya. Ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kesyirikan. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-sekali kita maksudkan peruntukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesatuan yang Islam ajak kepadanya. Islam mengajak kepada seluruhnya, Yahudi, Nasara dan semua selain Islam, agar kembali kepada agama yang satu, yang seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala satu di atasnya. Ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala semata yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimuliakan, tidak kepada selain Allah. Sebagaimana Islam yang sebenarnya mengajak orang-orang yang mengaku Islam pula kembali kepada Islam yang benar ini. Pemulihan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Inilah persatuan yang diinginkan dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, jami'a, seluruhnya tanpa kecuali. Wa la tafarraqu, dan jangan sekali-sekali kalian berpecah keluar dari aturan ini. Sebab kapan ada yang dibesarkan selain Allah pasti pecah. Kapan ada yang jadikan patokan, ukuran selain Rasulullah SAW pasti pecah. Kembali ke situ. Inilah Al-Hanifiyah. Inilah millah Ibrahim. Inilah hakikat ajaran seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah makna Islam secara umum. Kita baca dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah supaya dijadikan dalam golongan orang-orang Muslim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan supaya orang-orang apa? Muslimainilah. Supaya jadi orang-orang yang muslim kepada Engkau ya Allah. Jadi mereka mau jadi orang muslim. Minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang yang muslim. Kalau kita hanya memahami makna Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka susah memahaminya. Sebab yang jelas, Rasulullah belum terutus ketika itu. Tapi kenapa sudah minta dijadikan sebagai orang muslim? Tidak lain karena makna Islam yang sebenarnya adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Bagaimana agar supaya kita seluruhnya betul-betul menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini diinginkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, ini diinginkan oleh seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya, yang Allah turunkan pada seluruh kitab-kitabnya. Berarti perkara ini perkara yang sangat luar biasa dalam dunia ini. Terwujudnya tauhid, terwujudnya kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhindarnya seseorang dari kesyirikan. Karena itulah kata beliau, dengan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala perintah jami'an nas, seluruh manusia. Seluruh manusia Allah perintah melalui para nabi dan rasulnya, perintah kepada perkara ini, satu kepada perkara ini, kepada millah Hanifiyah, millah Ibrahim. Ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya.
Allah mencipta mereka dengan maksud ini. Ini maksud penciptaan kepada mereka, bukan kepada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Apa makna ya'budun? Kata beliau, yuwahhidun, mentauhidkanku. Perhatikan, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hikmah, maksud dari penciptaan jin dan manusia. Lihat model pemberitaannya, wa ma, kalimat penafian dan tidak. Khalaqtu, saya mencipta. Kata Allah, al-jinnah, jin mencakup semua jin, masuk di dalamnya iblis. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana minal jin, dan dia termasuk dalam golongan jin. Masuk di sini wal insa, dan manusia, Adam alaihissalam dan turunan-turunannya. Saya tidak ciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'buduni, supaya mereka beribadah ni kepadaku. Kata ni di kasrah di situ menunjukkan ada ya di akhirnya. Ni, ya, hanya tidak ditulis. Asalnya kalimat ini liya'buduna ni. Liya'buduna ni. Dihilangkan nun pertama yang merupakan alamat rafa fi'il mudhari ini. Dihilangkan sebab sekarang dia kemasukan lam. Berarti setelahnya ada an mutmarah. Nasab dia, hilang nunnya, sehingga menjadi liya'budu ni. Hilang nun yang pertama sudah. Kemudian ya-nya dihilangkan dan dibiarkan nunnya di kasrah untuk menjelaskan bahwa nun ini adalah nun wiqayah, nun yang datang untuk menyesuaikan supaya ya yang bermakna saya itu bisa bersambung dengan fi'il. Sebab ya tidak bisa langsung bersambung dengan katanya, kata fi'ilnya. Ya'budu nai. Tidak bisa langsung. Didatangkan nun, namanya nun wiqayah, nun pembantu. Nun pembantu. Nun penyelamat fi'il ini. Sebab kalau masuk ya, maka nunnya terancam bahaya, terancam susunannya. Didatangkanlah nun tempat ya nantinya bersambung ni, gitu, di kasrah nunnya. Sebab ya bersesuaian dengan kasrah. Baik. Jadi dengan adanya harakat kasrah itu kita pahami ada ya di situ. Sehingga maknanya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kata ya'buduni, kata beliau maknanya adalah yuwahhiduni, mentauhidkanku. Sebab ibadah nanti benar ketika diwujudkan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah nanti benar, dan inilah maksud kita dicipta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil, Maha sempurna. Mencipta segala sesuatu dengan hikmah dan dengan maksud. Dan berbahagialah kita jamaah, sebab kita dicipta dengan maksud yang semulia-mulia maksud untuk beribadah kepadanya.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita dalam maksud dengan maksud yang semulia-mulia maksud untuk beribadah kepadanya. Ingat, hanya dengan ibadah kepada Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ciptakan kita untuk mulia di sisinya. Tapi caranya wujudkan maksud penciptaan kita untuk beribadah, memperhambakan diri, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Saya tanya, apakah kita masuk dari kata al-ins di sini atau keluar? Ayo. Ada yang keluar? Ada yang dikeluarkan di sini? Nah, mungkin ada yang dikeluarkan. Sebab kata al-ins di sini pakai al. Dan al di sini al-istighraqiyah al-jinsiyah, yang menenggelamkan semua yang namanya ins. Siapapun dia, maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala cipta supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia mampu melaksanakan fungsinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Demikian pula jin. Jin dan manusia dicipta dengan maksud yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia dilebihkan dari jin. Karena itulah seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala hanya datang dari kalangan manusia, tidak datang dari kalangan jin. Ada dai dari kalangan jin. Dalam surah Al-Ahqaf ada dai dari kalangan jin. Tapi nabi dan rasul, hamba Allah yang termulia, hanya datang dari kalangan manusia. Yang jelas jamaah, kita telah dicipta dengan maksud yang semulia-mulia maksud. Maka tinggal memanfaatkan maksud ini. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terlaksananya maksud ini, dalam rangka kita mulia dengan terlaksananya maksud ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi sebagai sarana bagi kita. Berbagai fasilitas Allah Subhanahu wa taala siapkan di langit maupun di bumi. Lihat matahari, lihat bulannya, lihat ini dan itu. Lihat di bumi. Seluruh fasilitas Allah Subhanahu wa taala beri, siapkan sudah. Untuk apa? Untuk menjadi fasilitas bagi kita dalam rangka mewujudkan kemuliaan ini. Sehingga betul-betul ingkar manusia. Sudah Allah berikan kenikmatan besar. Allah jadikan maksud diciptakannya untuk beribadah, yang dengan ibadah ini dia mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dorong dengan memberikan sarana yang sangat luar biasa, serba lengkap dalam terwujudnya ibadah ini. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, dia keluar dari maksud yang mulia itu, menginginkan kerendahan dan kehinaan. Tidak memanfaatkan nikmat demi nikmat itu, tapi justru memanfaatkan nikmat demi nikmat itu untuk ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas kalau Allah Subhanahu wa taala siksa, dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita banyak di antara kita yang paham bahwa kita dicipta untuk beribadah kepadanya. Tapi ingat ikhwan, tidak semua yang paham itu yakin dalam arti mampu mewujudkan maksud penciptaannya itu. Tidak semuanya yakin dalam arti mampu mewujudkan maksud penciptaannya itu. Sebab, coba lihat, banyak orang yang ditanya, ketika ditanya, kamu dicipta untuk apa? Dia mampu jawab dengan ayat ini. Tapi kalau kita lihat kehidupan kesehariannya, mana wujud ibadah? Mana pelaksanaan perintah? Mana upaya meninggalkan larangan? Yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada jemaah. Jadi ilmu perlu,
Tetapi ingat, keyakinan terhadap ilmu yang menjadi pendorong bagi kita untuk melaksanakan ilmu ini lebih perlu. Ini lebih penting. Al-ikhwah rahimakumullah. Allah memerintah seluruh manusia, jin, dari awal sampai akhir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan hanifiyah ini, memberantas, menghancurkan kesyirikan. Karena itu ikhwah, tarkiz, pusatkan perhatian kita terhadap perkara besar ini. Beliau pertegas, wa'adhamu ma amara Allah bihi tauhid. Kata beliau, perkara yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintah adalah tauhid. Jadi dia adalah hanifiyah, millahnya Nabi Ibrahim, dan ini adalah maksud diciptakannya seluruh manusia, dan ini adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Bahkan ternyata dia adalah perintah yang terbesar. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, lebih hebat dari perkara ini. Agar supaya kita mentauhidkan Allah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebagaimana sebaliknya, wa'adhamu ma naha anhu syirk, sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Lawannya da'watu ghairihi ma'ah, menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Beliau menyebutkan ayat yang menjadi dalil. Ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini dikenal dengan ayatu huquqil asyarah. Ayat yang menjelaskan 10 hak. Ini ayat ini. 10 hak Allah Subhanahu wa taala akan paparkan dalam ayat ini. Ternyata yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, ini perintah pertama dalam ayat ini. Wa'budullah, beribadah kalian hanya kepada Allah. Disusul larangan yang terbesar, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan dengannya syai'a, sedikit pun juga. Di situ pendalilan beliau. Sampai beliau mengatakan ini adalah perintah yang terbesar. Sebab dari 10 hak, perintah yang pertama ini, perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul larangan yang terbesar, melakukan kesyirikan. Jelas? Jadi sudah paham di mana titik pendalilan beliau? Sampai beliau mengatakan bahwa mentauhidkan Allah adalah perintah yang terbesar, dan melakukan kesyirikan adalah larangan yang terbesar. Sebab itu yang pertama. Besarnya, hebatnya perkara ini dijelaskan pula dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qada'nya. Qada' artinya syariat. Maka yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah perkara ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Coba lihat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, menyusul. Wa qada rabbuka, rabb engkau telah tetapkan, telah syariatkan, wasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, agar supaya jangan sekali-sekali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Berarti syariat yang terbesar yang harus diwujudkan adalah tauhid. Dan menghancurkan kesyirikan. Karena itu orang-orang yang mau menegakkan syariat Islam, kalau tidak paham tauhid, tidak mengerti syirik, maka dusta itu dalam menegakkan syariat Islam. Kalau mau menegakkan syariat Islam, tapi kemudian masih bersama-sama orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dusta penegakan syariat Islamnya. Sebab biar dia tegakkan syariat yang lain, biar dia mampu cegah orang dari larangan yang lain, kalau pelaksanaannya tidak didasari oleh tauhid, maka tidak akan diterima. Salat tanpa keikhlasan, kemurnian tertolak. Sebagaimana seluruh ibadah
Dan upaya meninggalkan larangan. Sudah tidak mencuri, tidak berzina, tidak ini, tidak itu, tapi masih melakukan kesyirikan, percuma seluruhnya. Percuma, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, walaupun setengah manfaat, tidak ada sama sekali. Yang ada bencana demi bencana, habis waktu, habis tenaga, menyibukkan manusia pada perkara yang tidak bermanfaat, justru mendatangkan bahaya. Itulah Rasulullah SAW mengajak umatnya di atas nilai tauhid ini. Nabi suruhkan la ilaha illallah agar supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan. Ini yang pertama. Rukun Islam yang kedua nanti turun kewajibannya pada tahun ke-10 setelah Nabi SAW terutus. Coba lihat. Inilah manhaj Nabi SAW dalam berdakwah, menekankan perkara ini. Dan ketika Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk berdakwah, mengirim untuk dakwah, diajar juga dengan ajaran seperti ini. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ila al-Yaman, qala." Tak kala Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman. Mu'ad diutus ke Yaman. Mu'ad ini ulamanya sahabat. Nabi utus ke Yaman. Apa kata Nabi kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlil kitab. Lihat nasihatnya Nabi. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatan atau falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat ila ayyuhidullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Harus ya Mu'ad, yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan kepada mereka. Ini tuntunan Nabi. Yang pertama-tama sekali yang kamu dakwahkan kepada mereka agar supaya mereka mentauhidkan Allah, berla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti mereka taati kamu lidzalik dalam perkara ini. Nah, dipersyaratkan nanti mereka taati kamu dalam perkara ini, fa'alimhum, baru kamu ajarkan kepada mereka annallaha aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu siang dan malam. Kalau Mu'ad sendiri sudah salat, tapi dakwahnya jangan dulu. Sebab yang ingin ditekankan adalah ajakan dasar yang kapan tertanam, maka solat baru bermanfaat. Begini namanya berdakwah. Membangun Islam memang dari dasar, dari pondasi. Pondasinya adalah la ilaha illallah, tauhidullah. Kapan ada amalan tanpa tauhid, maka gugur, tidak akan diterima. Tidak akan diterima itu amalan ketika jauh dari nilai-nilai keikhlasan. Karena itulah jangan sepelekan. Bahkan jadikan dia sebagai perkara yang terbesar dalam kehidupan kita. Perkara yang paling hebat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai perkara yang paling besar dalam alam ini. Maksudnya adalah untuk itu. Diciptanya alam ini yang dihuni oleh manusia dan jin untuk ini jamaah. Nabi dan Rasul diutus untuk ini. Kitab-kitab diturunkan untuk ini pula. Surga dan neraka ditegakkan pula untuk ini. Kemuliaan kita ditentukan oleh ini pula. Perkara besar, perkara dahsyat. Justru karena pahamnya iblis akan perkara inilah. Karena pahamnya iblis akan perkara ini, hebatnya luar biasanya perkara ini, maka dia akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk melupakan kita akan perkara ini, atau minimal menyepelekannya. Ada perkara yang lebih penting, ada yang perkara lebih luar biasa. Akhirnya dai-dai kadang paham perkara ini,
kemudian disibukkan oleh perkara lain. Nanti belakangan itu bukan perkara penting, ada yang lebih penting. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 ayat 10 wasiat. Setiap akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bi la'allakum," yang berbeda-beda. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum berbeda-beda. La'allakum ta'qilun yang pertama, kemudian la'allakum tadhakkarun, kemudian la'allakum tattaqun. Terakhir. Ternyata wasiat yang pertama adalah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakan ya Muhammad SAW, mari kemari saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian. Apa itu? Ini wasiat yang pertama, jangan sekali-sekali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Maksud jamaah dijaga kepada Allah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini berat dan sungguh sangat berat bagi mereka-mereka yang paham. Ingat, iblis sangat paham, karena itu dia akan lakukan upaya supaya perkara ini gugur dalam diri kita. Sebab kapan perkara ini gugur, maka disitulah kekuatan dia untuk menghadapi kita. Dia nyatakan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabi'izzatik laghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kebesaranmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Ini ucapannya iblis di hadapan Allah. Demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh betul-betul saya akan sesatkan, celakakan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya, kecuali satu, ibadat, hamba engkau, minhum, dari kalangan mereka. Lihat sifatnya, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Kalau yang ini dikecualikan ini, dia tidak bisa berbuat apa, apapun makarnya, apapun serangannya. Dengan inilah seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Dan dengan ini pula lah mereka selamat. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala selamatnya dengan ini. Dan kita pun kalau mau selamat dengan ini pula. Lihat Nabi Nuh alaihi salam ketika tertelan oleh ikan yang sangat besar, berada dalam kegelapan demi kegelapan. Dengan apa selamat? Dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai keikhlasan, dengan doa yang kandungannya adalah keikhlasan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Ini yang pertama dia ucapkan. Maha suci engkau, sungguh saya termasuk orang yang menzalimi diri. Lihat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu, doaul karb, yang kata Nabi sallallahu, tak seorang pun yang berdoa dengan doa ini kecuali pas yang berada dalam bahaya, kecuali pasti diselamatkan dari bahayanya. Kalau dia baca doa ini, ternyata doanya adalah seluruhnya adalah tauhid. La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, ketika berada dalam godaan demi godaan yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Apa sebabnya? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan dia. Kami palingkan dia dari as-su', berbagai macam kejahatan, wal fahsya, berbagai macam kekejian. Seluruh kejahatan ada di sini. Apa sebabnya kami palingkan? Innahu min ibadina al mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Jangan sekali-sekali sepelekan perkara yang paling besar, perkara yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Memurnikan niat, memurnikan ibadah, memurnikan permohonan, memurnikan cinta, memurnikan ketawakalan, memurnikan permohonan, memurnikan penjagaan, memurnikan seluruh ibadah, lahir dan batin, di masjid dan di luar masjid.
ibadah jasad, ibadah harta, kapan dan dimanapun juga kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Inilah perkara yang paling dahsyat, yang paling luar biasa di alam semesta ini semenjak adanya dunia dan seterusnya. Ilmu ini, camkan ini, pahami ini, yakini ini, wujudkan ini, hidup dan mati di atas ini dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan dengan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian selesai perkara yang terakhir yang beliau tekankan ini, yang merupakan perkara yang paling luar biasa dalam kehidupan alam ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya al-mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Innaka antas sami'ul alim. Baik, dengan berakhirnya pembahasan tadi, maka berarti berakhir muqaddimah beliau. Makanya kalimat selanjutnya adalah wa idza qila lak mal usulut thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul. Pembahasan selanjutnya, jika kamu ditanya apakah 3 landasan utama itu yang wajib diketahui oleh setiap manusia, faqul, maka jawab. Baru masuk pembahasan ini. Membahas 3 landasan utama yang telah kita jelaskan. Kenapa sampai dikatakan sebagai 3 landasan utama? Sebab 3 perkara inilah yang menentukan di alam barzakh. Alam yang merupakan alam setelah alam dunia, yang sekaligus merupakan awal memasuki alam akhirat. Alam yang menentukan, di alam itu kita akan difitnah, dicoba, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang kembali kepada 3 landasan utama ini. Siapa yang paham terhadap 3 perkara ini, yakin terhadapnya, dia amalkan, dia wujudkan dalam kehidupan nyata, hidup dan mati di atas perkara ini, maka mereka yang berhak mendapatkan kemuliaan di alam barzakh, selamat dari cobaan itu, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sebelum kenikmatan akhirat. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak mampu, tidak paham, maka bencana jamaah sebelum bencana negeri akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.